Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu senantiasa mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, untuk kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan mengenai surat Al-An'am ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Bagaimanakah pemahaman tentang ayat ini menurut sudut pandang hakikat? Mohon dijelaskan ya. Surat Al-An'am ayat 103. Bahwasanya Allah tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Lalu bagaimana tentang ajaran hakikat menuju ma'rifat yang sering disebutkan bahwasanya mereka orang-orang yang sudah menjalani zuhud, orang-orang yang sudah menjalani suluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksud bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini bukan yang dimaksud melihat dengan mata zahir ini, bukan. Jadi yang dimaksud ayat ini sudah benar. Allah memang tidak dapat dilihat oleh mata zahiriyah atau mata makhluk. Akan tetapi ketika penglihatan makhluk itu telah sirna, keakuan diri makhluk itu telah sirna, maka kewujudan Allah akan dapat disaksikan secara jelas oleh Allah sendiri. Makanya syarat pertama untuk belajar kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus terlebih dahulu mengenal jati diri kita sebenarnya. Ketika kita sudah mengenal siapakah jati diri kita sebenarnya, maka rasa keakuan diri, rasa kemanusiaan ini akan lebur. Maksudnya lebur itu kita tidak akan mengakui lagi tentang kewujudan kita ini, tentang kewujudan manusia ini, melainkan kesadaran rasa hati hanya menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu-satunya yang maha hidup. Lah, dengan kesadaran inilah
hidup yang ada dalam diri kita ini akan menyaksikan kewujudan hidup itu sendiri. Ya, memang tidak dapat dijabarkan secara mendetail ajaran hakikat ini, tapi harus dilakukan. Ketika kita sudah melakukan zikir yang ketiga, sirul asror, kita mematikan keakuan diri manusia kita dan kita mengaktifkan kesadaran hidup yang ada dalam diri kita, maka kita akan jelas memandang kewujudan, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dia maha halus dan lagi maha mengetahui. Jadi bukan manusia bisa melihat Allah, tidak. Yang bisa melihat Allah adalah Allah itu sendiri. Makanya Sayyidina Ali pernah berkata, aku melihat Allah dengan Allah dan aku mengenal Allah dengan Allah. Inilah dimaksud dalam ayat Al-An'am 103. Jadi bukan penglihatan mata zahir ini, akan tetapi leburnya keakuan diri manusia, sadarnya rasa keakuan Allah, kehidupan Allah. Inilah yang akan membawa hati untuk menuju musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya sudah bisa difahami saudaraku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat, dan saya harap saudara-saudaraku mempraktekkan supaya tidak apa katanya. Jadi kebenaran ilmu itu harus kita rasakan, kita lakukan, kita rasakan. Benar enggak? Kebenaran itu akan kita peroleh dari kita mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan ilmu itu tidak lepas dari seorang guru atau mursyid, pembimbing yang sudah mencapai kewusulan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.